bagaimana mungkin sekarang sesuatu yang haram dicampurkan dengan kajian, dakwah, Al-Quran, hadis-hadis, sehingga ini malah menurunkan haibah atau wibawa dari dakwah itu sendiri. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brother and sister, alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali berjumpa di program obrolan ringan penuh faedah yang menarik dan asyik bersama guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah. Dan seperti biasa alhamdulillah kita akan kembali berdiskusi, ngobrol bareng guru-guru kita dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Hafidhahullah Ta'ala dan Ustadz Hamdi Salah Al-Bakri Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kangen sehat ya? Alhamdulillah kangen Masya sehat Allah. ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan obrolan kita yang sebelumnya. Setelah kita membahas tentang musik. Musik, Masya Allah, alhamdulillah. Obrolan hangat, penuh faedah ya, Masya Allah. Dan kita akan kembali melanjutkan. Namun tentunya sebelum itu, kami kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada kamu semua yang telah mengikuti program kita. Alhamdulillah, stay tune terus kita di Instagram, Spotify, YouTube. Dan juga YouTube. Silakan dan sekiranya mendapatkan manfaat bisa di-share ya. Ya, di-share. Insya Allah ada pahala dan jariah di sana dan Betul. mudah-mudahan ada unta merah di sana. Pahala sebesar unta merah, Masya Allah. Pahala yang sangat besar. Dan juga seperti biasa di akhir sesi nanti kita akan mempromot produk usaha kamu semua. Ya, yang punya dagangan, produk, jasa, silakan DM Instagram dari Drabanians. Nanti dari adminnya akan diberikan form ya untuk diisi. Betul dan sekali. Tinggal dikirim ke sini, nanti kita akan insya Allah promo. Insya Allah kita promote. Gratis. Gratis, for free, tetapi terbuka kesempatan buat kamu semua bisa mensupport kegiatan operasional dakwah kita. Silakan bisa dilihat nomor rekening untuk support operasionalnya, Masya Allah. Dan alhamdulillah, Kak Eda, kita akan kembali bersama guru kita, alhamdulillah ya. Perlu lapang dada sekali ya. Betul. Apalagi anak muda yang mungkin masih menggeluti ya kan. Perkara kemarin kita ngebahas tentang musik. Betul sekali. Sekarang kita ngebahas yang masih berhubungan dengan musik. Tapi mungkin genrenya Islam. Oke, genre, Masya Allah. Terkait apa ya, setelah kemarin kita ngebahas tentang musik, mungkin bisa kembali juga kita flashback bagi yang belum sempat lihat, bisa lihat episode sebelumnya ya. Kita banyak sekali penting saya kita bahas kemarin di sana. Dan kita mungkin akan langsung menuju kepada Ustadz Hamdi terkait nasyid, Ustadz. Nah, seperti apakah hukum nasyid ya dalam Islam? Apakah sama seperti musik atau bagaimana? Silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang harus kita fahami adalah tentang nasyid itu sendiri. Jadi kalau yang ditanyakan itu nasyid, ternyata ketika dilihat hakikatnya adalah sama persis dengan musik, bedanya cuma lirik-liriknya saja, maka ini hukumnya sama seperti musik. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Sehingga kita harus memahami betul tentang nasyid yang dibolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa nasyid yang dibolehkan itu yang memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah nasyid yang tidak dijadikan sebagai ibadah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita beribadah kepada Allah dengan bernasyid. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam, maksudnya dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah, maka itu tertolak. Ya, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis lain, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah perkara-perkara baru karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sebuah kesesatan. Ini sifat yang pertama, bukan dijadikan sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, liriknya mubah. Nggak ada keharaman di sana. Ya, jadi kata-kata yang terkandung dalam nasyid tadi itu harus mubah. Ya, nggak boleh ada sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan alat musik. Ya, kalau ini jelas ya,
Karena di pertemuan yang lalu atau di episode yang lalu kita sudah bahas secara rinci tentang hal ini. Sehingga nggak boleh menggunakan alat musik. Kemudian yang keempat adalah tidak seperti musik dari segi irama dan nadanya. Jadi tidak sama seperti musik. Ya, iramanya, nadanya yang dilantunkan itu tidak seperti musik. Kemudian yang kelima, tidak melalaikan. Kalau 5 sifat ini ada terkandung dalam sebuah nasyid, ya syair-syair yang dilantunkan, maka insya Allah tidak mengapa. Dan hal ini dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan ya, nasyid yang mubah ini sebetulnya dia sekedar lantunan-lantunan syair-syair saja. Ya, kata-kata yang baik itu dilantunkan ya, dengan cara yang sederhana. Ya. Oleh karena itu di beberapa penjelasan juga disebutkan bahwa nasyid ini dilantunkan biasanya untuk memberi semangat saat berjihad ya, atau bekerja sama melakukan sesuatu yang berat. Sebagaimana Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika menggali parit dalam perang Khandaq, itu sebagian sahabat menyebutkan ya bait-bait syair. Thayyib, agar menghilangkan rasa capek ya karena mereka sedang bekerja. Maka ini yang dibolehkan ya. Jadi nasyid yang mubah ini bukan sebuah pekerjaan atau mata pencarian atau sesuatu yang besar yang dipelajari, kemudian ada konsernya dan seterusnya. Maka nasyid yang seperti ini tidak dikenal di zaman Rasul. Ya, karena sebagian orang berdalil bahwa nasyid itu boleh dengan mengatakan bahwa sahabat-sahabat juga melantunkan syair. Tapi sahabat bukan vokalis, nggak ada konser istilahnya, ini hal-hal yang ringan. Gitu ya. Kalau sekarang seorang ibu misalnya ya menggendong anaknya, menidurkan anaknya, kemudian melantunkan nyanyian ya, menidurkan anaknya, maka hal-hal yang sederhana seperti ini insya Allah nggak masalah. Dengan tadi gitu ya. Betul, dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, kurang lebih begitu. Jadi itu syaratnya 5. Iya. Dan yang kayaknya kalau ngelihat yang sekarang-sekarang itu kayaknya lewat ya, maksudnya agak susah kita cari ya. Agak susah karena ujung-ujungnya ya nasyidnya ya pakai alat musik. Tapi sekarang ini ada yang mengatakan oke, kita nggak pakai alat musik, kita pakai hanya suara akapela atau pakai suara mulut saja. Ya nggak pakai alat musik, akapela. Atau lebih ringannya lagi humming. Humming itu kayak gitu-gitu ya. Ya tapi hum-humnya itu kalau anak yang orang paham yang dengan mungkin dulunya ada mantan musisi atau tahu tentang musik. Panggil Uki lagi. nanti. Hummingnya itu kita paham itu berdasarkan kunci nada. Iya. Dengan chord-chord nada yang ada di musik. Itu gimana akapela dengan humming Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Ini akapela ya, itu kan dia tuh sebenarnya suara alat musik tapi pakai mulut. Ya. Dia mau suara simbal ya keluar suara simbal tapi dari mulut. Suara bass juga slapping bassnya itu juga suaranya. Sama plek-plek sudah. Ya kan? Nah ini yang perlu kita lihat. Apa pendapat para ulama tentang masalah ini? Salah satu Syekh Dr. Amir Bahjah hafizahullah ta'ala, beliau membuat penelitian tentang masalah akapela ini. Ya, dan penelitian beliau ini sangat luar biasa. Ya. Penelitian dengan sangat hati-hati sesuai dengan cara-cara yang sangat baik sekali, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ma'azif, alat musik, dan ghina, nyanyian. Alat musik itu adalah alatul lahu, ya, sebuah alat yang akhirnya menjadikan seseorang itu terlalaikan. Nah, ma'azif ini mengeluarkan sebuah suara, ya. Kata para ulama, suara-suara musik ini itu keluar juga pada saat orang akapela. Iya. Oke. Berarti ini dua hal yang sama. Dan di dalam syariah, kaidahnya adalah anna syari'ata la tufarriq baina mutamathilain. Dalam syariat tidak bisa dibedakan dua hal yang sama. Ini keluarnya musik-musik juga. Iya. Yang keluar suara drum juga. Ya. Yang keluar suara gitar juga. Yang keluar suara bass juga. Itu aja. Yang keluar suara simbal juga. Itu aja. Sama. Maka syariah tidak pernah membedakan dua hal yang sama. Sebagaimana syariah atau agama Islam ini membedakan dua hal yang berbeda.
Kalau dua hal sama nggak bakal dibedain sama syariah. Masya Allah. Sekarang Jadi walaupun sumbernya beda, Iya. tapi yang keluarnya sama. keluarnya suaranya. sama. Baik. Khamar di zaman Rasul SAW itu tidak seperti khamar di zaman sekarang yang semuanya bisa dibikin khamar. Khamar zaman dulu apa sih, dari kurma, Kurma. gitu kan. Hari ini apel, itu Iya. banyak banget bisa dijadikan Anggur. khamar. Hmm. Sekarang kita katakan apakah khamar di zaman ini dengan gaya yang berbeda itu beda hukumnya? Enggak, sama. Sama. Karena munculnya apa? Musik-musik juga. Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwa irama-irama seperti itu adalah salah satu cabang ilmu musik. Iya. Iqaat. Ya, nada-nada seperti itu sama. Kayak beatbox. Beatbox ini kadang kalau antum dengar beatbox itu ada suara-suara bukan suara musik dasarnya. Ya. Misal dia bikin suara-suara helikopter, baling-baling helikopter. Cuma kalau dibuat beatnya beat musik, ya nggak boleh lagi. Iya. Dan kita semua udah tahu, Hmm. mau penikmat musik ataupun gak nikmat musik, ente tahu mana yang suara helikopter murni dan Iya. mana suara musik. Dijadikan musik. Dijadikan Oke. musik. Tahu kita semua. Iya. Ini nggak bisa diganggu gugat masalah ini, ya. Dan akapela juga itu merupakan perbuatan yang tasyabuh. Oh, nah. Oke. Karena akapela adalah Karena akapela itu ternyata di Wikipedia itu dikatakan itu adalah pengembangan lagu-lagu dari Kristen. Masya Allah. Ini nggak tahu gimana ceritanya, mungkin di gereja dia susah bawa alat musik akhirnya jadi akapela, itu mungkin banget. Tujuannya berarti apa? Sama. Ini sekarang musik nggak boleh, kita akapela Ustaz. Dan kalimat-kalimat juga kalimat-kalimat yang ya agamis lah, religius gitu kan. Dan di masjid lagi. Dan di masjid ini wallah tasyabuhnya bener-bener kok sama banget gitu loh. Ingat kita tuh punya jati diri sendiri kaum muslimin. Gak mungkin kita sama mereka. Masya Allah. Dan yang perlu digarisbawahi juga ya antum warok lah, masalah-masalah hal ini warok lah. Ini gila nih sama musik, deket banget nih akapela nih. Masa ditanya akapela, oh gak apa-apa itu bukan musik kok. Ya akhi, ini deket banget loh sama musik, kenapa gak mau dipelajari dulu? Ana aja mau ngomong gini, Ana baca tuh tadi Dr. Amr Bahjat. Karena memang kita mesti tahu, karena ini mirip banget dengan keharaman. Dimana jiwa wara kita, main tebas-tebas aja. Tuh tahu orang Yahudi punya karakter apa? Dia tuh suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan alasan yang remeh. Kan bukan itu. Tapi padahal itu cuma bajunya doang yang beda. Orangnya sama, paham maksudnya ya? Ini haram-haram juga cuma dengan gaya yang sama. Rasulullah SAW mengatakan, La tarkabu martakabal yahud, fatastahillu maharim Allah biadnal hiyal. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan alasan-alasan yang remeh. Itu kan bukan musik. Pelajari dulu. Bener gak sih itu bukan musik yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Belum lagi dengan syarat ini. Ya kan? Jadi banyak. Ya, jadi ringkasannya adalah akapela dihukumi sama oleh para ulama seperti musik. Nggak boleh. Beatbox. Dan humming yang walaupun nggak mengeluarkan suara musik tapi cuma hum doang. Lihat, itu didasari dengan not atau chordnya. Iya, betul. Kayak musik. Betul. Antum dari orang Islam mesti murni keluar dari musik, murni keluar. Allahu Akbar. Udah musik bye-bye. Ya, kecuali yang satu disebutin. Selesai. Kita perkara berarti nasyid yang tadi ya. Masya Yang Allah. permasalahan ada juga kadang gini Kang. Oke, kita udah nontonnya lah video TV-TV atau channel-channel dakwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Solusi Udah mulai misalkan pindah channel ya. supaya kita lebih ada hijrah, berarti tontonan kita juga seperti itu. Oke, Tapi Alhamdulillah. ala kulihal video editor tersebut mungkin bingung ketika menggantikan musik dengan supaya editingnya itu nggak kosong gitu Ustaz. Maka digantikan dengan nasyid. Makanya orang mengatakan itu di video dakwah ini ada nasyid. Di media dakwah ini ada nasyid di salah satu video-videonya. Jadi seakan-akan ini mungkin nasyid yang seperti itu tuh mungkin yang boleh. Padahal kalau kita tilik lagi di backsoundnya tetap seperti yang tadi Ustadz katakan. Ada chordnya adalah musik. Standarnya yang kita tahu itu mungkin ya nada-nada dari ya kita tahu ada mungkin organ lah istilahnya lah ya. Keyboardnya. Itu udah gimana Ustaz? Kayak dakwah yang menggunakan Jadi nasyid tadi. suara ustadz. Suara Ustadz di backsound itu diiringi dengan nasyid. Padahal Iya. ternyata di nasyid tersebut tuh ya itu ada. Musiknya ada yang dilarang itu. Itulah. Maksudnya kita subhanallah kalau kita bicara tentang dakwah, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Apalagi asatidzah yang berdakwah gitu ya. Penjelasan tentang agama. Ini gak layak kalau kemudian dicampurkan dengan hal-hal semacam itu. Dan
sebagaimana yang Ustadz Muhammad tadi sebutkan ya, maksudnya coba tumbuhkan sifat wara' dalam hati kita gitu loh. Apalagi sekarang urusannya adalah bukan lagi masalah permusikan. Ini kita ranahnya sudah dakwah sekarang. Kan maksudnya mungkin orang yang membuat itu maksudnya supaya menarik dakwahnya kan. Supaya dakwahnya bisa diterima sama orang. Ya akhi, dakwah itu diterima karena keikhlasan orang yang mengatakannya. Karena orang yang membuat videonya itu dia ikhlas berusaha untuk menyebarkan video ini. Jangan dicampurkan dengan hal-hal yang kita katakan syubhat kalau nggak mau dikatakan haram. Kalau nggak mau dikatakan haram, kita katakan syubhat. Jangan dicampur dengan hal-hal yang syubhat. Apalagi kalau kemudian menurut analisa antum tadi bahwa itu ada suara musiknya. Ya, kalau emang jelas itu ada suara musiknya, maka ini jelas haram. Tapi bagaimana mungkin sekarang sesuatu yang haram dicampurkan dengan kajian, dakwah, Al-Quran, hadis-hadis. Sehingga ini malah menurunkan haibah atau wibawa dari dakwah itu sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Kalau Ustaz ya. Dan sebetulnya tanpa tadi packaging nasyid tadi, ya dakwah tetap jalan Ustaz ya. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah dakwah di mana-mana. Ya masyayikh, para ulama di di negeri Arab, di Indonesia pun para ustadz yang berdakwah tanpa back sound itu berjalan alhamdulillah dan tersebar. Kita ada backsound nggak? Nggak ada kan? Mau Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah. Ini di sebuah pemikiran kritis ya buat teman-teman pegiat dakwah ya. Betul. Lebih selalu berhati-hati lagi tadi. Ya. Berhati-hati lagi. Kemudian tadi Ustaz sampaikan ya timbulkan rasa warok ya. Karena yang kita kemas adalah sebuah packaging dakwah ya. Dan bisa lebih. video editornya harus menambah ya mungkin setelah nonton ini mendapatkan ilmu ya. Insya Allah kita Mesti sama-sama bertakwa. bertakwa. Baik. Masya Allah. Baik Ustaz, setelah tadi akapela, kemudian media dakwah, ini kembali ke berikutnya adalah tentang efek sound atau suara alam saat ini gimana Ustaz? Seperti hujan, suara burung hujan, ya. burung, kemudian angin, ada kalanya kemudian gemericik air gitu kan. Apakah itu musik juga? Ya. Atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Ijma' orang-orang yang berakal bahwa suara air itu bukan musik, suara angin itu bukan musik, suara burung, ciutan burung juga bukan musik, gonggongan anjing juga bukan musik. Ya, itu ijma' semua orang yang berakal pasti ngomong gitu. Itu gak ada masalah. Yang dilarang tuh musik. Kalau antum jadi edit suara gemercik air dengan angin, dengan ciutan burung, jadi masukin beat musik dan jadi haram. Tapi kalau dibiarkan seperti itu maka tidak menjadi hal yang haram. Dan kita nggak boleh mengharamkan apa-apa yang halal dalam Islam. Masya Allah. Gak ada juga kayak yang ngedengerin ciutan burung, gonggongan anjing. Sambil goyang-goyang joget-joget nih. Pasti dibikin beat sama dia kan. Tapi dengan teknologi bisa ya tadi. Kalau dijadiin beat ada Ustaz. Jadi maksudnya harus dijadiin Harus dijadiin beat. Makanya orang kalau piara burung paling gini doang. Badut gitu ya. Nggak ada yang hampir joget-joget. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Dan kemudian tadi itu ya orang beralasan bahwa bahwa musik halal. Ya mungkin Nasyid karena halal. ya dikarenakan mungkin ini kan ada dalilnya dibolehkan oleh Rasulullah SAW ketika ada anak kecil bermain-main dengan alat musik ya kan Iya betul. Terus juga dimarahin oleh Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar. Lalu dimarahin terus kata Rasulullah ini gak apa-apa. Nah ini berarti kata Rasulullah boleh. Berarti gak haram. Nasyid. Mohon dijelaskan tentang hadis tersebut. Baik, hadis ini hadis yang sahih. Alhamdulillah. Hadisnya sahih. Tapi- Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Dakhala alayya Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa indi jariyatan min jawaril ansar. Tughanniyan bima taqawalat bihi al-ansar yawma bu'ath. Qalat laysata bimughanniyatain." Faqala Abu Bakar abi marmuzi asyaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau abi mazmuri asyaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi yaumi 'id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Aisyah mengatakan Abu Bakar pernah mengunjungi rumahku. Ketika itu ada dua jariyah, ada dua anak perempuan dari kaum Ansar yang bernyanyi dengan syair-syair Ansar di hari Bu'ath. Ya, Aisyah berkata, mereka berdua bukan penyanyi. Mereka berdua bukan penyanyi. Maka Abu Bakar pun berkata, ketika melihat Abu Bakar pemandangan ini,
Beliau mengatakan, mengapa ada seruling setan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Dan ketika itu hari Id, hari raya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Coba kita analisa sedikit hadisnya ya. Di sini sebagian orang yang menggunakan hadis ini untuk menghalalkan musik, ya, mereka beranggapan bahwa ketika Abu Bakar mengingkari musik ini, kemudian Nabi mengingkari pengingkaran Abu Bakar dan menyatakan bahwa ini nggak masalah. Itu yang mereka pahami. Ya. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika Abu Bakar mengatakan seruling syaitan di rumah Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari penamaan seruling syaitan. Padahal yang dimainkan bukan seruling ya. Betul, itu juga faedahnya. Jadi yang dimainkan juga bukan seruling, tapi dinamakan bahwa ini seruling syaitan. Padahal itu duf, rebana. Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan, wahai Abu Bakar itu bukan seruling syaitan. Tidak, tapi Nabi membiarkannya. Kemudian catatan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan mereka, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Antum perhatikan baik-baik, Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan diingkari, musik adalah halal. Tidak. Nabi seakan-akan ya, sepakat dengan Abu Bakar dengan hukum musik secara umum. Paham ya? Akan tapi Nabi mengatakan ini adalah hari raya. Sehingga para ulama mengatakan perkataan Nabi ini adalah hari raya merupakan pengkhususan dari sebuah hukum yang umum. Hukum umumnya adalah haram, tapi dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalau di hari raya dibolehkan. Kalau di hari raya dibolehkan, sehingga jangan sampai kita salah paham dengan hadis ini. Ya, Nabi bukan menghalalkan musik, tapi Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan ya untuk dimainkan kapan di hari raya. Dan ada yang lainnya selain hari raya? Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa dibolehkan juga ketika walimah. Walimah. Ya, jadi para ulama menyebutkan hal ini dibolehkan dengan beberapa catatan. Yang pertama di walimah atau di hari raya. Kemudian yang kedua yang memainkannya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Dan yang alat yang digunakan adalah rebana. Ya, sehingga kita lihat ya Rebana sangat. ini rebana ya. Enggak ada kincringan ya. Betul, nggak pakai kincringan. Iya, nggak ada loncengnya atau yang lainnya, tidak. Itu cuma hanya rebana yang dipukul saja. Betul, seperti itu saja. Dan juga tafadhol ya untuk ke ikhwan dan akhwat sekalian harus nonton episode-episode sebelumnya. Betul. Supaya bisa nyambung sama pembahasan kita sekarang. Karena kita sebutkan betapa banyak ayat, hadis, ijma ulama yang mengharamkan. Sehingga hadis ini mengkhususkan beberapa keadaan dari hukum yang umum yaitu keharaman musik. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya bisa. Betul, Boleh. betul. Baik. Selanjutnya mohon izin Ustaz kepada Ustadz Muhammad. Ini terkait ini Ustaz. Sebuah apa ya disebutnya ya? Nasyid, lantunan ini dari zaman kecil banget ya. Masya Allah tentang sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sering terdengar di musola-musola masih. Teringat di masa kecil juga sih. Tentang Tolak Al-Badr Ustaz. Nah. Nasyid Tolak Al-Badr. Salah satu misalkan dalil itu buktinya boleh. Ya, ini katanya saat menyambut Nabi ini boleh. Mari gendang. Ya, dengan bernasyid, menyambut gendang. Itu biasa. Ya, waalaikumsalam fikum. Coba nasi singkat aja ya. Bahwa hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala, Baihaqi juga Ibnu Qayyim rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa hadis ini dari sisi sanad lemah, dari sisi matan. Redaksinya juga kacau. Oh, oke. Kayaknya kalau ngejelasin panjang lagi. Panjang ya. Soalnya syairnya juga panjang ya. Dikit aja bacakan. Syairnya soalnya panjang, harus disyarah. Ya, walhasil gitulah. Hadisnya baik jadi tidak bisa untuk kita jadikan sebuah dalil atau sandaran. Nah. Gitu. Padat ya? Masuk depan. Atau ada yang selain Tolak Badr mungkin yang menyambut Nabi yang lain? Jangan dibahas lagi, kebanyakan. Kepanjangan ya. Masya Allah. Baik. Nah, juga kadang-kadang kan baik nih udah mendapatkan lah. Insya Allah sekarang udah pada paham bismillah ya. Dengan kemarin episode sebelumnya yang
bahas tentang musik. Betul. Sekarang lebih dalam lagi tentang genre islaminya. Ya kan? Nah ada juga nih, salah satunya teman juga, dalam teman satu grup, dia tuh vokalis. Vokalisnya tuh, atau mungkin gak hanya sekedar vokalis lah, mungkin yang orang teman-teman kita yang merasa ini kan anugerah dari Allah. Saya bisa nyanyi ini anugerah dari Allah. Saya bisa memainkan alat musik ini anugerah dari Allah. Gak cuma yang sekedar bisa ataupun sekedar ya gitu, tapi bener-bener mungkin kita tahu, wah ini orang jago ya gitu. Dia merasa makanya ini anugerah dari Allah. Masa sih ini haram? Kalaupun haram, gue harus kayak gimana? Saya itu harus seperti apa sih? Gimana tuh? Kadang-kadang Iya, bakatnya di bakatnya sini. tuh, Gitu. bakat saya di sini. Gimana Ustaz Hamdi? Ya jelas bahwa kalau memang kita sudah yakin bahwa itu adalah sesuatu yang haram, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita meninggalkannya. Kalau memang kita sudah yakin bahwa itu yang haram, Sejago Jadi- apapun. Iya kan? jadi Sejago nggak apapun. bisa kita kemudian beralasan bahwa kita itu memang lihai dalam urusan ini kemudian menjadi halal, Betul. karena alasan itu nggak bisa diterima. Ya, yang menjadi tolak ukur dari kita melakukan atau tidak melakukan adalah kehalalan dan keharaman sesuatu. Iya. Nah, Jadi kalau memang sudah yakin bahwa itu adalah haram, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya. Gitu. Masya Jadi Allah. nggak usah dilihat maksudnya ente bakat di sini atau tidak. Justru bakat itu sebagai ujian, sanggup nggak ninggalin gitu ya. Betul, Dapat pahala betul. juga deh. Gitu ya. Karena pengorbanan tadi di situ saya butuh pengorbanan. Mas Ustaz sampaikan tadi bahwa lezatnya di situ, Iya. penghasilan di situ ya. Penghasilan situ, Di merasa. situ tuh mesti ninggalin tuh di situ ya. Nah, Ujiannya. dan ini yang menjadi banyak orang kemudian tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Mereka banyak beralasan dengan mengatakan bahwa ini mata pencarian saya. Ya betul. Ya kan? Alasannya adalah finansial. Maka kita katakan bahwa kalau kemudian alasan ini ya menghalalkan sesuatu yang haram, maka hal-hal yang diharamkan oleh Allah nggak bakal ditinggalkan. Antum melihat sekarang dari mulai perzinahan misalnya, kemudian riba dan seterusnya. Ini merupakan mata pencarian sebagian orang. Iya. Ya, naudzubillah min dzalik, para pelacur misalnya, mereka melakukan sesuatu yang sangat keji ini dengan alasan finansial. Mereka menyatakan bahwa dirinya butuh melakukan ini. Kemudian yang riba pun demikian. Iya. Dan jadi Maka banci. naudzubillah min dzalik, ya. Sahih, Soy. jadi banci. Karena finansial. Kasihan ter. Sial ya. Makanya- Pura-pura banci ya betul. Iya. Sehingga kalau alasan ini kemudian melegalkan yang haram nggak akan ditinggalkan akhirnya. Nggak bakal ditinggalkan. Dan kita selalu ingat hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Ya akhi, apa yang lebih baik daripada keimanan? Apa yang lebih baik daripada seseorang itu berjalan di atas siratal mustaqim? Ini nggak bisa dinilai dengan apapun. Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kemudian pekerjaannya haram, ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kalian Amin. dan menguatkan hati kita semua Masya ya, Allah. agar Masya bisa Allah. meninggalkan yang haram. Amin. Dan ini juga pernah dibahas ya kalau nggak salah ya. Iya, Islam betul. dan ekspresif ya. Betul. Ustaz Ega Islam ya. ekspresi bisa dilihat Ustaz Muhammad dan Ustaz Ega Bufat ya. Cuplikan episode Islam Ekspresif. Jadi Islam itu bukan mematikan, tapi Islam itu mengatur lebih tepatnya. Kreativitasnya itu tidak dimatiin sama Islam, justru diatur, diarahkan. Kan nanti begitu hijrah nggak jago lagi. Orang-orang seni sebenarnya nggak putus juga begitu dia hijrah. Mereka kan orang-orang kreatif. Alihkan ke kreatif yang halal. Betul. Yang halal itu kan banyak banget, itu yang tuh. haram itu sedikit. Namanya orang kreatif itu dia itu pintar untuk adaptasi Masya dengan Allah. keadaan, Masya Allah. inovasi, improvisasi, jago dia. Rizki yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan bulanan, harian, itu bukan dari bos kita, Betul. bukan dari karyawan kita, itu hakikatnya dari Allah. Makanya Allah itu bilang dalam Al-Quran, "Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian. Allah bilang di langit rizki, bukan ada di bos, bukan ada di konsumen kita. Jadi kalau kita mau cari maisha, mau cari harta, minta sama Allah, cari yang halal, Allah yang punya. Nah, jadi nggak perlu bingung, bumi Allah ini luas dan yang halal itu banyak kan. Kalau kita orang Muslim, orientasi kita itu, ambisi kita yang paling tinggi itu akhirat, ridhonya Allah, bukan yang lain. Percuma harta banyak kalau nggak berkah. Ketika suatu harta, walaupun itu sedikit, harta itu berkah,
itu manfaatnya luar biasa sama kita. Harta banyak, nggak berkah, itu bakal bawa musibah demi musibah. Makanya sahabat tuh terkenal memang tipe atau karakter orangnya di mana ditaruh bisa. Di mana ditaruh mewarnai. Simak selengkapnya episode Islam Ekspresif di YouTube, Spotify, Instagram, The Rabbanians. Masya Allah. Dan juga teringat quotes yang sempat Ustadz Muhammad sampaikan di Dikit-Dikit Haram Ustadz ya. Bahwa yang diharamkan kan sedikit sebetulnya Ustadz ya. Masih banyak jalan lain Ustadz ya. Ya kan, cuman ngerasa karena bakat gue di sini fokusnya ke situ padahal bisa dengan bakat yang sama, Betul. kebiasaan yang sama dialihkan atau di track yang benar. Betul. Ya seperti kayak Kang Uki gitu kan. sahabat kita Masya Allah. Panggil lagi sih. Jangan Ustadz lagi sebagai Ustadz tuh. Ya banyak hal. Ya seperti ke medan dakwah ini perlu orang-orang kreatif. Betul, insya Allah. Insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan gitu Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian juga, nah kembali mungkin ini terakhir ya. Terakhir, Masya Allah. Panjang banget dari 3 episode ya Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga jadi kebaikan buat semua. Nah buat sehari-hari ini Ustaz, kita lagi antara anak istri Iya, ke mall. ke mall, Oke, angkot. atau pulang ngampus naik angkot. Supermarket. Iya kan, supermarket dan sebagainya. Itu kan gak bisa ngehindarin. Tidak misalnya. bisa. Oh kadang suka dibikin, ringtone. Iya. Gitu kan. Tinggalin handphonenya katanya. Ada ringtone-nya. Wih, Masya Allah gitu. Galak bener ya. Ketika itu di silent. Gimana Zat tentang ini Zat? Barakallahu fikum. Memang kita hidup di Indonesia. Secara umum kita hidup di dunia lah. Ya, hidup di dunia, tepatnya di Indonesia. Keadaan kita ya kayak gini. Kalau masuk ke supermarket aja udah kita denger musik. Naik angkot, musik. Ya, naik bis, musik. Bahkan kita lewat aja jalanan, orang nongkrong pasang musik, main gitar, semuanya isinya musik. Masya Allah. Ya. Makanya di sini para ulama membedakan, ada yang nggak sengaja kedengeran, ada yang memang sengaja ngedengerin. Nah, kalau yang nggak sengaja kedengeran, maka dia tidak tidak diberatkan dengan dosa di situ. Dengan syarat bahwa dia harus mengingkari hal tersebut. Kalau dia nggak bisa mengingkari dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau dia nggak bisa mengingkari dengan lisannya, maka dia dengan hatinya. Betul. Jadi nggak boleh ente mentang-mentang diangkot, lagu pas nih. Ya nggak, murojaah kita. Ya Allah, ikut, kaki mulai goyang. Dan seterusnya itu nggak menunjukkan keingkaran kita dengan musik tersebut. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita udah mengingkari tersebut dan kita masuk restoran aja kadang-kadang musiknya banyak banget. Makan doang padahal. Kadang musiknya banyak. Nah ini kita bisa katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan orang tersebut gitu. Ya. Masya Allah. Jadi pada saat seseorang itu nggak mampu untuk keluar dari situ, maka dia wajib mengingkari minimal dengan hatinya. Minimal dengan hatinya. Betul. Kalau bisa kita langsung minta izin gitu ya. Iya. Agak susah tapi. Enggak tuh kan. Ini dia nih masalahnya. Soalnya ada kisah dari Ustaz Hamdi. Usaha belum udah bilang susah itu. Jadi kita nyampein aja. Jadi waktu itu Perlu pernah diusahakan masuk cerita masuk supermarket isinya dangdut. Bulan Ramadan isinya dangdut. Ya. Bayangin aja main teh. Di subuh lagi. Habis subuh lagi. Lu pasang dangdut sih gak nyambung banget. Ya kalau misalnya pasang nasyid gitu ya. Iya loh. Itu mungkin rada mending. Rada mending. Ramadan pasang dangdut, subhanallah. Dangdutnya jorok-jorok Allah ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Al-muhim kita berusaha sebisa kita. Ya Ustaz. Kalau bisa ngomong. Ya, kalau nggak bisa, selemah-lemahnya iman itu dengan Hati. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dengan murojaah ya. Masya Allah. Emang tuh ya Allah ujian ya. Paling gampang meroja itu Ustaz ya. Masya Allah. Gak niat ngapalin, diklik dikit. Allah Ustaz. Emang tadi kemarin yang sempat disampaikan oleh Ustaz ya. Emang mesti diperbanyak Qur'annya Ustaz ya. Meroja zikirnya Masya Allah. Semoga mudahkan. Ustaz, Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair. Atas Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ilmu bermanfaat. Masya Allah. Semoga dipanjangkan umurnya Amin, Ustaz amin, dengan insya Allah. kebaikan. Semoga Allah jaga Insya Allah, Ustaz dan kita keluarga. semua. Amin, amin, Kita insya dakwah Allah. bareng, gak Ustaz doang. Ini semua juga dakwah bareng. Insya Allah. Gak bisa Ustaz jalan sendiri. Masya Allah, Masya Jadi Allah. memang yang kelihatan cuma 4 orang ya. Iya. Belum tahu mereka yang ada di Boleh belakang. diputar kameranya? Amin. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, teman-teman semua, Masya Allah. Jazakumullah khair atas waktu dan kesempatannya ini. Masya Allah, sungguh sebuah kebahagiaan. Ini senang banget ya. Bisa ngobrol Masya bareng. Kangenin ya, karena ngobrol banyak faedah tuh. Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Amin. Dan teman-teman semua juga yang menyimak di rumah. Terima kasih banyak loh atas atensinya. Udah nonton, udah like, udah share juga ya, Masya Allah.
di Spotify, di YouTube, Betul. di Instagram. Betul. Silakan nanti kalau mau share, mudah-mudahan di situ ada Jariah dan Amin. Unta Merah. Dan Amin. terima kasih juga buat tim-tim Rabbaniyans, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Jazakumullah khairan. semua. Masya Masya Allah, Allah. barakallahu fikum. Baik, barakallah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan khusus jamaah semua, Masya Allah, terima kasih banyak. Terus sebarkan pesan kebaikan ini lewat Instagram, Spotify, YouTube juga bisa, Masya Allah. Dan juga follow, like, save, and share ya. Karena memang dakwah di media sosial saat ini jadi sebuah ujung tombak ya. Betul. Antum bisa semua dapat kebaikan di sana, Masya Allah. Amin, Insya Allah. Baik, dan kemudian juga tentunya pada panitia dan juga pada semua yang mensupport nih. Khususnya juga terima kasih banyak kepada tim Samase, Masya Allah, it's different, Masya Allah. Dengan berpusat di Bandung, Jakarta ada, 50 kota seluruh Indonesia juga ada, Ustaz, Masya Allah. Sudah mensupport kita dengan pakaian yang nyaman, modelnya bervariatif, kemudian juga dipakai ibadah nyaman, dipakai hangout asik, kemudian juga dipakai untuk buat hadiah juga enak, Masya Allah. Dan mulai dari ujung kepala ada beanie hat, Mickey hat, kemudian juga wardrobe. Ini Ustadz anak pakai Kemko, Ustadz pakai kurta, dan banyak sekali modelnya. Silahkan dilihat di Instagramnya. Dan silakan bisa pesan langsung. Dan aja ada limited edition kalau kalian berbelanja offline langsung ke Samase Home Bandung. Masya Allah, ini ada model yang gak dikeluarkan online. Masya Allah, Zen, jazakumullahu khairan. Dan juga Ustaz, nih Masya Allah, nih hidangan kita pada kali ini karena si Gembil Kekri. Ya Allah, kesindir kita nih. Cocok, antum yang ngomong cocok. Aduh, Masya Allah. Karena kita punya si Gembil Kekri adalah produsen cake, snack, pastry, dan juga minuman teh kopi kekinian nih, Masya Allah. Dari tahun 2016, Kang. Betul, Masya Allah. Produk unggulannya apa tuh, Kang? Ada brownies panggang. Ya, Nah brownies ini Kang Eda, ini ada family pack. Nah ini family pack, bisa lihat, Masya Allah. Ini dong, nih kayaknya cocok buat di first nih. Saat lidah mengecap lezat, ucapkan syukur dan perbanyak memujinya atas setiap nikmat, maka keberkahan akan hadir setiap saat. Masya Allah. Boleh ya? Boleh. Belajar Kang Eda nih. Terus Ustaz, nah ini ada made cookies. Nah, made cookies, Masya Allah. Kang Eda, Ustaz, made cookies, Ustaz, Masya Allah. Fadl, Ustaz. Itu tuh semacam soft bake cookies ya. Dan ada chewy. Apa itu ya? Kenyal-kenyal gitu Nah, ya? ya. Kenyal gitu, Masya Allah. Kemudian juga dari bahan dasarnya dark coklat dan juga gula aren. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ulala. Iya, kalau ini bukan saat ini properti. Kelihatan tadi. Kemudian pas diangkat. iya. Kemudian juga ada produk-produk lainnya lagi adalah ini ada Biscoff ya. Ustaz, Biscoff cheese brownie dengan biskuit lotus. Kemudian itu juga ada blueberry. Dan ini brownies panggangnya dengan ada 9 macam topping. Dan bahan bakunya ini banyak yang pastinya ini halal. Halal. Tapi dia tetap lagi memproses halal. Betul. Jadi kita insya Allah ini udah halal, tapi Masya Allah. tetap lagi proses halal. Sedang proses, Masya Allah. Zen. Dan juga minumannya Kak Eda. Apa itu? Ini ada brew and brew. Masya Allah. Ada teh Earl Grey, kemudian juga ada kopi, kemudian juga ada kopi susu gula aren. Jadi buat cemilannya ada, buat minumannya ada. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Barakallahu fikum pada si Gembil Kekri yang punya dapur produksi daerah Jakarta Timur nih. Buat yang mau order langsung juga bisa via online atau juga mau langsung ke toko offline juga boleh, insya Allah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Dan setelah ini kita akan nikmati bersama, Masya Allah. Kembali, semoga Allah mudahkan kita bisa kembali berjumpa di episode berikutnya. Karena kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah.